Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kezia Lydia Immanuela Wehantau dengan NIM 2190302181. Saya berasal dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja yang saya buat, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah fasilitator atau developer. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan fondasi etika dan hukum dalam berbisnis. Produk atau jasa yang saya pilih itu berupa pencucian sepatu dengan unit usahanya bernama Good Step. Di sini saya akan menjelaskan kriteria kinerja pada 1.1 budaya etik. Hasil rekaman yang saya ambil adalah membangun budaya etik dapat mencakupi, yang pertama itu saya pilih lead by example, dan yang kedua itu menerapkan program pelatihan etik, di mana pencucian sepatu ini tidak mudah bagi orang yang belum pernah mencoba membuka usaha ini. Dan budaya etik yang kuat itu dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, dan yang terakhir itu ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Pada 1.2 notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bisnis, di mana saya memilih objektif. Dan pada 1.3 yaitu perjanjian para founders, dapat mencakupi, yang pertama itu ada sifat bisnis prospektif, yang kedua itu ada bentuk hukum kepemilikan bisnis, dan yang ketiga ada identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke dalam bisnis yang ingin dijalani, dan yang terakhir itu ada deskripsi modal operasi awal klausa buyback. Pada 1.4 ada perselisihan hukum, dihindari itu dengan memenuhi semua kewajiban kontrak-kontrak yang ada dan dapatkan semua secara tertulis, lalu ada tetapkan standar yang ingin kita miliki. Pada 2.2 isu-isu memilih bentuk organisasi, yang saya pilih itu ada transferabilitas bisnis di masa depan. Pada bagian ketiga mendapatkan lisensi dan izin usaha. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi, yang saya pilih sini adalah SIUP atau SIUP online untuk perusahaan perseorangan, yaitu di mana kita membutuhkan fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, ada fotokopi NPWP, fotokopi SITU atau situ, neraca perusahaan, materai 6.000 yang mungkin sekarang jadi materai 10.000, fotokopi direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 itu sekitar 2 lembar, dan yang terakhir itu harus melampirkan surat izin lain terkait usaha yang kita jalankan. Pada poin 3.2 atau izin pajak penjualan diajukan itu adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualnya. Pada 3.3 ini izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan ini saya tidak memilih karena bidang usaha yang saya buat tidak mencakupi tentang hukum-hukum pekerjaan tersebut. Baik semuanya, itu dia yang saya dapat jelaskan dalam buku kerja yang pertama. Kita akan lanjut ke dalam buku kerja yang kedua. Baik, di buku yang kedua ini saya menjelaskan kriteria untuk kerja. Pada 1.1 ini tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi itu profitabilitas itu statusnya baik, likuiditasnya statusnya juga baik, efisiensinya baik, dan stabilitasnya saya memilih sedang. Di 1.2 proses pengelolaan keuangan diidentifikasikan dengan
preparasi laporannya statusnya baik, preparasi perakiraan keuangan statusnya baik, preparasi performa laporan keuangan statusnya baik, dan analisa berjalan dari hasil keuangan. Di sini saya memilih sedang. Di 1.3 ini ada laporan historis keuangan diidentifikasi dengan status laporan keuangannya baik, neracanya status keuangannya sedang, dan laporan cash flows itu saya pilih baik. Di 1.4 ada perakiraan keuangan. Di sini laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan, statusnya saya pilih baik. Perakiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis itu saya pilihnya sedang. Lalu ada perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Itu ada kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini. Yang ketiga itu ada faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya, itu saya milih status baik. Lalu di 2.1 laporan pro forma diidentifikasikan dengan laba ruginya baik, pendapatannya itu baik, lalu pro forma neracanya di status sedang. Di 2.2 ada rasio analisis diidentifikasi, likuiditasnya saya bilang statusnya baik, efisiensi operasinya baik, dan juga profitabilitasnya itu baik. Lalu rekomendasinya adalah profitabilitas yang saya pilih di sini adalah baik. Mengapa begitu? Karena pemasukan dalam unit usaha yang saya buat ini mempunyai keuntungan lebih dari modal yang saya keluarkan. Lalu likuiditas di sini saya memilih baik juga karena dengan keuntungan yang saya dapat dari unit usaha saya, jadi saya bisa mensisihkan uang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek bila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perusahaan bisnis baru. Dan efisiensinya ini dalam membuat usaha yang menyangkut kenyamanan looking orang-orang yang di pekerjaan juga harus efisien di dalam bidangnya itu sendiri. Lalu stabilitas di sini saya memilih kurang. Mengapa begitu? Karena mungkin sebagian orang tidak melakukan pencucian sepatu itu karena mereka memikirkan bahwa mencuci bisa pakai sabun dan bahan-bahan yang mereka pakai untuk mencuci baju. Padahal hal-hal yang seperti itulah yang harus dilihat dan diteliti, karena jika ada beberapa sepatu yang tidak bisa terkena deterjen, maka akan membuat sepatu itu menjadi rusak. Menurut saya, unit usaha ini amat layak. Tetapi ada baiknya jika seseorang ingin membuat suatu usaha yang berbahan dasar kimia, harus melihat sekitar apakah ada pembuangan yang baik dan tidak baik atau merugikan wilayah sekitar. Mungkin itu saja yang ada di buku kedua. Baik semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja yang terakhir dengan judul Mengembangkan dan Mengelola Tim Usaha Baru di Produk atau Jasa di Bidang Pencucian Sepatu dengan unit usaha yang bernama Good Step. Di sini langkah yang pertama itu ada rencana staffing dengan kriteria di 1.1 itu kategori okupasi yang diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. Di 1.2 itu ada tanggung jawab okupasi, di 1.3 ada tugas okupasi, di 1.4 ada persyaratan okupasi, 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi, 1.6 ada jumlah tenaga kerja,
Di 1.7 itu perkiraan mulai bekerjanya kapan, dan di 1.8 ada VTA atau full time equivalent. Baik, di poin yang kedua ini ada rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Di sini 2.1 ada rencana seleksi yang dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum, di mana hasil atau rekaman hasilnya ini ada di rencana seleksi itu di saluran dan teknologi yang tepat. Ada juga mengiklan lowongan untuk kebutuhan staf, dan saya memilih mengadakan panel seleksi, dan habis itu pelamar terpilih lalu jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Baik, di poin 2.2 itu ada proses seleksi di mana dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Di sini ada proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Lalu saya memilih menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil tes dan menanggapi pertanyaan apapun yang ditanya. Lalu yang ketiga itu saya memilih melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Di 2.3 itu ada internalisasi atau induksi anggota tim, dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan apa saja sih dalam sesegera mungkin, dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Nah, di sini itu mencangkup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Baik, di poin 3 ini adalah memenuhi kewajiban hubungan industrial, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan, diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik, di mana hak ini mencakupi hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama di dalam tempat kerja, ada juga hak mendapatkan pelatihan kerja, dan hak mendapatkan kesejahteraan dalam tempat kerja. Lalu kewajibannya itu adalah kewajiban ketaatan. Di titik 3.2 ini, prinsip hubungan industrial ini mencangkup hubungan fungsional dan pembagian tugas. Lalu ada kekeluargaan dan ada peningkatan produktivitas, dan di sini ada juga peningkatan kesejahteraan bersama. Lalu di 4.1 ini ada alasan pengembangan staf. Mengapa demikian? Karena di mana jika perusahaan ini maju, kita harus membutuhkan banyak karyawan. Di sini mencangkup efisiensinya, konsistensinya, keluhannya, dan kepercayaan diri sendiri. Dan di 4.2 ini ada strategi dan program pengembangan staf. Dikembangkan itu ada memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi yang mereka punya. Lalu di kedua itu ada memberikan penghargaan atau reward kepada setiap karyawan yang berhasil melakukan achievement di dalam pekerjaannya dia. Lalu ada juga program pengembangan staf itu melakukan pelatihan dan pengembangan profesi. Baik, di 4.3 ini ada program pelatihan dilakukan ini pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, dan in-service education. Lalu ada juga pelatihan untuk fungsi khusus. Di yang terakhir di poin 4 ini ada evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf di evaluasi.
Evaluasi ini harus tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi kita sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur atau kita ukur. Dan ada juga analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan digunakan pada temuan ada secara efektif. Lalu di poin terakhir, di poin 5 itu ada meninjau kinerja tim. Dari 5.1 dari hasil kerjanya itu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Ada juga kualitas barang dan jasanya, hasil kerjanya. Di 5.2 ada kompetensi diidentifikasi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan lalu di sini ada perencana staffingnya. Organisasi atau proyek ini bernama Good Step, yaitu pencucian sepatu yang terletak di Jalan Perjuangan Raya nomor 68 RT 3 RW 7 Kelapa Gading. Kategori okupasinya ini ada owner dengan tanggung jawab menanggung jawab apabila ada hal-hal di luar kendala apabila terjadi di tempat kerja. Tugasnya ini mencangkup memimpin suatu usaha serta memastikan bahwa usahanya berjalan dengan baik. Yang kedua itu ada membuat peraturan di usaha yang dibuat. Yang ketiga ada mengembangkan bagaimana sih bisnis itu akan berkembang. Lalu persyaratannya ini yaitu harus mempunyai izin usaha yang resmi untuk membuat suatu usaha baru. Jumlah tenaga kerjanya menurut saya itu karena ini bekerja sama harus ada 3 orang. Lalu ada kasir di mana bertanggung jawab atas proses pemasukan dan pengeluaran uang di dalam toko. Di sini tugasnya adalah melayani proses transaksi. Hal ini merupakan tugas utama dari seorang kasir. Lalu yang kedua ini ada membuat laporan pemasukan dan pengeluaran toko. Persyaratannya itu ramah, cepat, tanggap, dapat dipercaya. Di sini saya hanya membutuhkan 1. Lalu pekerjaannya mulai bekerja 1 minggu setelah pelatihan dan pekerjaannya itu ada di 8 jam kerja. Yang terakhir itu ada karyawan atau pencuci, bisa juga dibilang helper juga. Bertanggung jawab atas kerusakan yang dilakukan selama pencucian. Mengapa begitu? Karena sebelum bekerja pasti sudah dilatih. Karena kalau ada barang yang rusak itu adalah kelalaian dari karyawannya itu sendiri. Di sini tugasnya ada mencuci sepatu klien, memastikan bahwa sepatu dalam keadaan bersih dan wangi, ada juga memastikan lagi keadaan sepatunya. Dengan persyaratan itu ramah, cepat, mahir, dan konsisten. Di mana kebutuhan pelatihan ini mempelajari membedakan sikap untuk sepatu lain. Karena ada beberapa macam sepatu, yaitu sepatu jenis kanvas atau sepatu jenis kulit. Di sini saya membutuhkan 2. Mengapa? Karena yang pertama ada yang mahirnya, yang kedua itu adalah helpernya. Di sini sama seperti kasir, mempunyai 8 jam kerja seperti di atas. Baik, di sini adalah struktur organisasi dalam perusahaan ini. Ownernya itu sebenarnya ada 3 karena ada para investor, tapi di sini saya memilih 1, yaitu saya. Di bawahnya owner itu ada kasir dan juga karyawan. Lalu di bawahnya karyawan ini ada helper. Mengapa sedikit? Karena menurut saya perusahaan ini adalah perusahaan yang punya perorangan, jadi kita tidak perlu memakai banyak orang di dalam perusahaan ini. Baik, semuanya itu dia penjelasan dari buku kerja yang saya buat. Jika ada salah kata atau yang tidak bisa dipahami tolong dimaafkan dan terima kasih.